Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan langsung ke bab 2 karena bab 1 sudah selesai kemarin sampai ulangan ya. Nah, bab 2 ini tentang koordinat kartesius. Kalau di buku BSE judulnya sistem koordinat. Sama aja, sistem koordinat yang dipakai adalah ini, koordinat kartesius. Nih yang ini. Ini akan kita bahas. Apa aja yang akan dipelajari pada sistem koordinat kartesius ini? Nah, ini dia nih. Nah, jangan lupa cek LKS-nya masing-masing. Jadi, sambil lihat video, buka juga LKS-nya masing-masing sambil dipelajari ya. Apa aja akan dipelajari pada koordinat kartesius? Nah, ini ada 3 hal yang penting yang akan kita pelajari pada koordinat kartesius. Apa saja? Nanti kita akan belajar tentang bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu, bagaimana posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0 dan terhadap titik tertentu. Lalu, belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dia akan kita bahas yang pertama tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oh ya, sebelumnya apa itu sistem koordinat? Nah, sistem koordinat kartesius itu yaitu adalah sistem yang digunakan untuk menentukan setiap titik, ini titik. Nah, ya, digunakan untuk menentukan setiap titik dalam bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang biasa disebut dengan koordinat. Nah, ini ada koordinat X, yang ini koordinat X nih. Lalu ada koordinat yang Y, yang ini nih, angka-angka dari bilangan yang sumbu ini nih. Lalu apa itu bidang kartesius? Nah, inilah langsung gambarnya aja. Ini nih bidang kartesius. Nih, yang kotak-kotak ini bidang kartesius. Ada 2 sumbu utama pada bidang kartesius, yaitu ada yang namanya sumbu X nih. Ini yang tebal, garis tebal, horizontal. Ini nih ada bilangan-bilangannya. Ini namanya adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X. Lalu ada yang vertikal. Nah, ini nih yang garis tebal, ada bilangan-bilangannya. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y. Ya, sambil dibuka ya, sambil dijelaskan, sambil dibuka LKS-nya. Ini yang Ibu jelaskan adalah halaman 12. Nah, di halaman 12 ada contoh nih bidang kartesius. Ada juga contoh titik-titiknya. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, nanti nih ada sistem koordinat nih kan, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita lihat dulu nih. Lihat. Masing-masing titik A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jaraknya apa? Coba lihat contoh di titik A. Dia titik A nih. Gimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lihat, titik A ini dia berjarak. Ya, Ibu ulang. Ada titik A, dia kita lihat jaraknya terhadap sumbu X gimana, terhadap sumbu Y gimana. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tadi ini sumbu X dia yang horizontal, sumbu Y dia yang vertikal. Coba lihat. Titik A ini, tadi mana hilang titiknya? Ah, ini nih. Titik A ini dia di sini kalau di tabel sumbu Y dulu. Bagaimana jarak dari sumbu Y? Ini sumbu Y, berapa satuan titik A terhadap sumbu Y? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia titik A itu 6 satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X dia berapa satuan? Tinggal ke bawah coba hitungnya nih. Ini sumbu X kan dia yang horizontal. Salah mulu. Nah, ini dia 1 satuan, 2 satuan. Berarti dia 2 satuan. Nah, untuk penulisan koordinat titik itu, lihat ya, ini koordinat titik. Ini titik A, titiknya dulu, lalu langsung kurung buka, titik-titik, koma, titik-titik, kurung tutup. Apa ini titik-titiknya? Ini diisi oleh yang namanya jarak terhadap sumbu X-nya, X. Ini komanya dia jarak terhadap sumbu Y-nya.
Kok ini kebalik? Nah, kita langsung aja ke bagaimana cara penulisan sistem koordinat. Gini, cara penulisan sistem koordinat. Titiknya dulu, lalu jarak terhadap X-nya berapa, koma, jarak terhadap Y-nya berapa. Ini adalah bagaimana cara menuliskan titik koordinat. Nah, selanjutnya X ini disebut dengan absis. Y ini dinamakan dengan ordinat. Inilah yang dinamakan dengan sistem koordinat. Ada titiknya, ada absisnya yang X, ada ordinatnya ini yang Y. Ini namanya sistem koordinat. Ini tidak boleh dibalik-balik. Kalau dibalik-balik salah. Ya, ini cara penulisannya. Titik, X, Y. Langsung aja lanjut ke lanjut ke sini. Oke, lanjut ke tugas mandiri. Contohnya aja Ibu jelasin contohnya. Coba perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Nomor 1. Tentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y serta kuadran yang menempati titik A. Oh, kuadran belum belajar ya. Mundur dulu. Tentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y serta kuadran yang menempati titik A. Oke. Tentukan jarak titik A terhadap sumbu X. Titik A-nya dulu lihat. Ini A ada di sini. A ada di sini. Terhadap sumbu X, berarti titik A ini berapa satuan dari sumbu X? Sumbu X yang ini yang bawah ya. Lihat. Titik A berarti dia 2 satuan terhadap sumbu X. 2 satuan terhadap sumbu X. Lalu berapa satuan terhadap sumbu Y-nya? 1, 2, 3. Tadi titik A itu dia 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Kesini ke bawah dia 2 satuan, dia kesini adalah 3 satuan. Maka koordinat titik A adalah tadi gimana cara nulisnya? Titiknya dulu pakai huruf kapital, koma. Jarak X-nya adalah jarak X-nya adalah 3 satuan, tapi dia lihat di sini angkanya. Ada di sebelah kiri 0, berarti dia tandanya negatif. Negatif 3. Lalu ada di sumbu Y-nya berarti dia berapa satuan ke atas? Nah, ini Y-nya di 2. Ini dia titik A, min 3,2. Nah, ini diminta kuadrannya. Sekalian kita belajar tentang kuadran. Coba lihat, perhatikan. Balik lagi ke halaman 13. Nih, kita belajar tentang kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini dulu dicek dulu yang tadi sambil diingatkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada titik pangkalnya yaitu 0,0. Ini nih titik pangkalnya. 0,0. Ini titik pangkalnya. Lihat, statusnya begini. 0,0 itu titik pangkal. Kalau sumbu X-nya titik dari titik pusat 0,0, sumbu X-nya yang ke kanan 0,0 ke kanan, dia adalah X-nya positif. Semakin ke kanan semakin positif, tambah besar nilainya. Kalau semakin ke kiri berarti dia semakin besar juga nilai negatifnya. Ya, kalau dia dari 0 ke kiri, X-nya adalah negatif. 0 ke kanan, X-nya adalah positif. Lalu sama halnya dengan sumbu X, sumbu Y juga sama. Dari titik pangkal 0,0 tadi nih, ini titik pangkal 0,0. Sumbu Y dari 0,0-nya ke bawah itu Y-nya adalah negatif. Kalau semakin ke atas, dari 0,0 tadi Y-nya adalah positif. Ingat ini untuk belajar, ini untuk supaya tahu nanti kuadran-kuadran itu seperti apa. Langsung lihat nih, kita belajar yang kuadrannya. Nah, dalam sistem koordinat kartesius ada 4 kuadran. Apa aja? Ada kuadran 1, kuadran 2,
kuadran 3, kuadran 4. Masing-masing coba kita identifikasi ya. Nah, di kuadran 1 lihat X, Y-nya ya. Lihat. Di kuadran 1 sebelah sini, ini X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, ini tandanya untuk kuadran 1. Di sebelah kanan atas itu kuadran 1. Lalu kuadran 2, dari mana kita tahu kanan atas kiri atasnya? Ini dia, dari titik pangkalnya ya. Dari titik pangkal ini kuadran 1 ini ke kanan atas. Ini kuadran 1. X-nya positif, Y-nya positif. Untuk ke kanan, ke kiri atas nih ada kuadran 2. Dia di kuadran 2 itu X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Nah, ini kuadran 2. Kalau tadi kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 jangan loncat ke sini, tapi di sini berputar berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kuadran 3 kita lihat nilai X-nya negatif, Y-nya semakin ke bawah, di sini semakin negatif. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Di kuadran 4 sebelahnya kuadran 3. Ini dia adalah kanan atas. Yang ini berarti dia kiri atas. Nah, kuadran 3 ini di kiri bawah. Kuadran 4 ada di kanan bawah. Ini aja kata kuncinya, ingat-ingat ya. Di kuadran 4, nah identifikasi X-nya positif, Y-nya negatif. Ini lihat. Ini yang mesti diingat-ingat. Nanti banyak soal yang bertanya, ada diketahui titik, ditanyakan dia di kuadran mana. Ini cara buat nginget-ngingetnya. Kuadran 1 X-nya positif, kuadran 2 X-nya yang negatif, kuadran 3 X sama Y-nya negatif, kuadran 4 hanya Y-nya yang negatif ya. Berarti lanjutin yang tadi nomor 1 di halaman 14 contohnya. Berarti lanjutin yang tadi. Tentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y serta kuadran yang menempati suatu titik A. Tinggal kuadrannya. Titik A itu dia adalah A min 3,2, berarti dia ada di kuadran, kelihatan langsung ini A di sini, berarti dia kuadran 2 ya. Ini titik A kuadran 2. Nomor 2, 3, 4, 5 bisa ya udah, berarti nomor 2, 3, 4, 5 silakan latihan sendiri aja. Nanti untuk tugasnya Ibu beritahu di timeline e-learning. Oke, terima kasih. Sampai penjelasan nantinya ya. Sampai bertemu. Assalamualaikum.